Selamat datang di Festival Teater Mahasiswa Nasional 12 Malam. Kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, yaitu Natasha Skin Clinic Center, Outline Creative Industry, Sewa Kasur Murah Malam, IM3, Istana Rental Malam, Backstage, Evo Kreatif, Dengung Studio, Idea Rio, ADL Plakat, dan Bunker 201. Sebelumnya, izinkan saya membacakan beberapa aturan selama pertunjukan berlangsung. Hadirin dimohon untuk menonaktifkan atau mengatur telepon genggam ke mode senyap selama pementasan berlangsung. Dilarang menggunakan flash saat mendokumentasikan pementasan. Dilarang merokok selama pementasan berlangsung. Dilarang membuat keributan atau mengganggu jalannya pertunjukan. Tepuk tangan hanya diperbolehkan saat awal dan akhir pementasan. Teater Cafe Ide mempersembahkan Igau Ing Pinggir, karya sutradara Davoe Lagaligo. Selamat menyaksikan.
tersebut tidak dapat terpenuhi. Teman-teman di sini mungkin bertanya mengapa, dan kami akan menjawabnya dengan beberapa poin. Poin yang pertama adalah hulu. Sama dikelilingin jalan itu yang baik kan? Iya. Suka kalau sama aktivitas. Kalau ganggu, nggak ganggu. Karena ada kecelakaan juga. Di jalan di sini ajang proyeknya sering kecelakaan. Ya karena mobil itu ngebut sama jalan proyek, itu kadang yang ngalah aja gitu kan. Iya. Orang tadi udah pulang, kita makan. Udah makan warga. Nah, Tapi pernah nggak sih ada demo-demo gitu? demo mah ada masalah pengeboman. Soalnya ngebornya terlalu dalam sampai ada bayi pingsan tak katanya mah orang pengarangan galita. Di bom. Iya ngebornya terlalu dalam gitu kan. Oh, ngebornya. Nah, terlalu dalam ngebornya. Jadi pas ngebom tuh bayinya pingsan katanya. Mana demo itu?
adalah reklamasi. Zona reklamasi 1, pelabuhan, 25 titik, luas, tidak ditentukan batasnya dalam dokumen yang bisa diakses publik. Zona reklamasi 2, pertambangan pasir laut, 7 titik, fungsi, material burukan. Zona reklamasi 3, minyak dan gas bumi, 3 titik, izin dalam proses. Zona reklamasi 4, industri, 3 titik, lahan yang sudah dimakan 90,5 hektar dan bertambah setiap hari. Zona reklamasi 5, energi, 5 titik, PLTU, limbah panas, ikan mati. Zona reklamasi 6, strategis nasional, 2 titik, definisi nasional bukan untuk kalian. Zona reklamasi 7, konservasi, 15 titik, fungsi nyata, logo CSR di brosur perusahaan. Zona reklamasi 8, 2.800 hektar total, 2.800, 2.800. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya makmuran rakyat. rakyat yang mana? Rakyat kita atau mereka? Atau kalian, para wakil rakyat? Izin lingkungan berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Amdal telah ditetapkan. Izin reklamasi berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan nomor 25 tahun 2019 tentang izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan syarat studi kelayakan, tanah tata ruang, dan konsultasi publik. Izin diterbitkan. Prosedurnya sudah terpenuhi. Konsultasi publik berarti untuk mengundang, bukan berarti untuk mendengar.
atau jam berapapun yang kalian percaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan hasil observasi kami teater KPID dalam pertunjukan Igau Iping. Oktober 2025, saya pertama kali menginjakkan kaki bersama teman-teman saya di Bojonegoro. Waktu itu saya datang sebagai peneliti. Saya membawa teori, membawa kerangka hukum, dan keyakinan bahwa semuanya sudah diatur dengan baik. Saya pikir selama adanya undang-undang, selama adanya aturan sistem zonasi, hal tersebut akan bekerja dengan semestinya. Tapi pada kenyataannya tidak sesederhana itu. Hari pertama saya bertemu dengan seorang tukang kebun bersama rekan-rekan saya. Obrolannya cukup ringan, sampai ada narasi yang beliau sampaikan. Kalau misalnya tidak semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi di Bojonegoro. Sebuah kalimat yang sederhana, tapi cukup mengganggu saya, karena dalam bayangan saya setiap kebijakan, apalagi yang menyangkut soal partisipasi masyarakat, harus dilibatkan. Tapi di sini bahkan tidak semua orang tahu. Beberapa hari kemudian saya duduk di sebuah warung sekitar wilayah pertambangan Bojonegoro, yaitu tepatnya pada wilayah pertambangan Bukir Sari. Pemiliknya bercerita panjang, sampai lagi-lagi beliau menyampaikan, kami dijanjikan kesejahteraan. Saya dengar itu sambil diam, karena kalimat itu sering kali muncul di dokumen kebijakan. Dan memang benar. Saya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Jelas disebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Di atas kertas semuanya memang baik, tapi di warung itu saya tidak melihat sama sekali unsur dari kesejahteraan. Saya hanya melihat orang-orang yang cuma bertahan di sana. Lalu saya kembali jalan menelusuri wilayah Bojonegoro. Saya bertemu supir-supir truk. Bagi mereka Bojonegoro adalah peluang. Dan saya mengerti itu, karena negara juga membuka ruang investasi, bahkan mengaturnya sampai ke akarnya, yaitu sistem zonasi. Saya sempat membaca peraturan daerah RZ 23K Provinsi Banten yang disahkan pada 7 Januari tahun 2021. Di situ semuanya dipetakan, mana wilayah industri, mana wilayah tangkap, mana yang seharusnya dilindungi. Semua disusun rapi, sangat rapi. Tapi di lapangan kenyataannya tidak serapi itu. Kemudian saya turun ke wilayah yang cukup memprihatinkan. Saya turun ke daerah pesisir, Kampung Nelayan. Di situ semua yang saya baca mulai terasa jauh. Mereka tidak bicara soal undang-undang, tidak bicara soal sistem zonasi.
Mereka cuma bilang, kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya ingin melaut dengan layak. Sebuah kalimat yang ironi, jauh dari dokumen kebijakan. Saya mulai membuka lagi catatan hukum saya, dan saya melihat dalam setiap proyek seharusnya ada yang namanya analisis mengenai dampak lingkungan. Secara konsep itu alat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merugikan masyarakat. Tapi yang saya lihat di sini, AMDAL seperti hanya syarat administratif, ada di awal, tapi tidak terasa di kehidupan sehari-hari. Sejak diberlakukannya aktivitas industri pada pertama kali, pada tahun 1996, belasan perusahaan masuk Bojonegara. Ribuan hektar laut sekarang berubah menjadi daratan. Secara hukum itu bisa dijelaskan. Ada izin, ada zonasi, ada dokumen, tapi secara kenyataan ada yang hilang. Saya merujuk pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang tahun 2022. Sekitar 47% pekerja laut beralih profesi. Mulai dari pekerja kasar, pekerja industri, bahkan mereka harus mendistribusikan hasil lautnya sendiri. Di situ saya nggak melihat lagi soal data, tapi itu wajah, itu cerita, itu orang-orang yang pelan-pelan kehilangan ruang hidup. Yang lebih terasa sekarang bukan lagi soalan serat ekonomi, tapi juga tradisi dari larung sesaji. Sedekah laut yang dulu jadi bagian dari hidup mereka perlahan menghilang karena ruangnya sudah berubah. Laut bukan lagi ruang bersama, ia seperti batas antara industri dan kehidupan. Di titik itu saya mulai sadar, masalah di Bojonegara bukan karena tidak adanya hukum. Hukumnya ada, lengkap, tapi ada jarak antara apa yang dijanjikan dan apa yang terjadi pada realitasnya. Dalam studi kebijakan itu disebut sebagai policy performance gap, tapi warga membacanya bukan lagi soal istilah. Ini adalah kehilangan. Ketika saya kembali pada Februari tahun 2026, saya melihat jalan Bojonegara penuh debu, asap pabrik yang menurunkan jarak pandang, dan kampung nelayan yang terjepit. Dokumen menyebutnya sebagai optimalisasi ruang pesisir. Warga menyebutnya sebagai kehilangan. Saya datang sebagai peneliti dan pulang sebagai saksi. Hukum tidak selalu gagal ditulis, tapi kadang gagal dirasakan. Di Bojonegara yang hilang bukan hanya laut, tapi juga rasa memiliki. Catatan lapangan Bojonegara pukul 7:23 pagi. 5 anggota tim berseragam masuki gang kampung tanpa suara, tanpa penjelasan. Target mereka adalah seorang pemuda, anak
paling halus, sekaligus cara yang paling aman. The meeting was never called a transaction, but everyone felt it the moment the politician walked in his storage behind him, smiling too much, shaking hands too hard, talking about mutual benefit in a voice not between charm and desperation. He had already taken it, 15 to 30 hectares of sea, water that carried the memories, the livelihoods, the history of generation, traded away or camped capital. To him, the ocean was not life, it was not culture, it was a bargaining chip, a currency, something to spend on billboard and banners. At the lunch, he spoke of development like it was a gift coming from his own hands. Pilih aku. The villager said, and the listener, what did true? Understand how man got something that was never his. Pilih aku. Papers appeared on the table. They looked like community agreement. Every signature was used as a proof that the people support reclamation. Some sighed because they were afraid. Some sighed because they were tired. Some sighed because the word on the page were written to confuse. When it was over, the politician left, confident, as if power could rewrite what was true. The villager walked home carrying something heavier, the knowledge that their coastline, one secret, one theirs, had been exchanged for what they never get. Malam hari di Bojonegara, kini punya dua warna. Di sisi jalan, lampu penerangan umum banyak yang padam, rumah-rumah gelap dan sepi. Namun, di kejauhan, pabrik-pabrik menyala terang dengan warna oranye keemasan, memantulkan cahaya ke langit seperti bintang buatan manusia.
dua dunia berdampingan tanpa saling menatap. Satu hidup dalam kilau industri, satu lagi terjebak dalam kegelapan keseharian. Janji pekerjaan yang dulu disampaikan dengan bahasa pembangunan telah terbukti sebagai bagian dari pola yang lebih besar. Ketika pabrik-pabrik berdiri di atas laut yang ditimbun, tenaga kerja yang masuk bukanlah warga pesisir, melainkan pekerja dari luar daerah yang sudah dipilih berdasarkan kebutuhan industri, bukan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, nelayan yang selama ini menjadi pengelola ruang laut ditempatkan pada posisi paling bawah dalam relasi produksi. Hanya diberi pekerjaan kasar, bahkan tidak tersentuh sama sekali. Laut yang selama ini menjadi basis kehidupan berubah menjadi ruang yang dikuasai modal. Solar tumpah, sedimentasi meningkat, ikan mati. Semua itu tetap dibingkai sebagai proses pembangunan yang tidak dapat dihindari. Nelayan yang kehilangan peluang tangkap disebut kurang adaptif. Rumah-rumah yang retak karena getaran alat berat disebut resiko pembangunan. Jatuhnya pendapatan para nelayan dianggap persoalan kompetisi pasar. Inilah yang Marxis sebut sebagai suprastruktur ekonomi, membuat sesuatu yang salah tampak benar melalui legitimasi bahasa dan kebijakan. Nama orang kampung orang nelayan berpikirkan kalau diundang ke depan masyarakat itu, yes. Maka kenapa pula pada amat daftar hadiri itu, jadi yang biasanya apa? Ada daftar hadirin kosong, di atasnya kan jadi kosong doang. Itu saja bensin. Karena daftar hadiri itu kosong itu nanti apa? Yang kosong itu dibikin lah. Kopsulatnya, persetujuan, reklamasi. Pada di situ makanya saya bilang tadi, industri seperti itu. Para nelayan kini harus pergi lebih jauh, mengarungi laut hingga Kepulauan Seribu, menghabiskan lebih banyak uang untuk bensin, dan pulang dengan hasil tangkap yang semakin sedikit. Dalam percakapan yang pecah, di sela-sela debu industri, nelayan sekarang mulai menyadari bahwa mereka bukan sekedar korban dari kebijakan, tetapi mereka adalah korban dari struktur ekonomi yang menjadikan laut sebagai komoditas dan menjadikan mereka sebagai objek residu.
industri, sedimentasi, dan rendahnya oksigen. Saat jauh turun, toksisitas amonia meningkat. Semuanya saling berparah. Total suspend solid rata-rata 44 mg per liter dalam 12 tahun terakhir. Bukan sebuah anomali, kondisi ini permanen. Klorofil A mencapai 0,0047 mg per liter dalam 12 tahun terakhir. Kondisi normalnya 0,013 hingga 0,0975 mg per liter. Bojonegoro berada di bawah normal dengan kecerahan hanya 2 meter dan total suspend solid 44 mg per liter. Cahaya tak lagi cukup untuk menembus air. Perairan terlalu. Tekanan ekonomis di Bojonegoro bukan lagi memuncak, lalu meledak. Ini sedang membangun baseline baru yang lebih buruk dari sebelumnya. Semua data ada, semua akan bisa diakses. Yang tidak ada adalah keputusan kepadanya. Lalu di Bojonegoro, semua masih bersama, tapi saya tidak telah bersama lagi. Terima kasih. Igau dipimpin oleh teater kafe itu. Aktor, Rema, Wida, Tiarka, Fatihah, Ali, Marcelino, Cindy, Alma. Penata kostum dan make up, Syahila Yusuf. Penata lighting, Aisyah Nurul, Ayu Dea. Penata musik, Galang Dwi Saputra Nurrahman. Penata artistik dan visual, Sinta Huri. Stage manager, Alma Ainun. Sutradara, Davoe Laganigo. Pimpro, Cindy Octaviani. Kru, WKIP City. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Teater KPID. Terima kasih kepada Teater KPID atas penampilannya. Dipersilakan untuk teman-teman Teater KPID menuju ke area Sarasehat melewati pintu utara. Bagi para penonton yang ingin mengikuti sesi diskusi bersama Teater KPID, dipersilakan menuju ke sebelah depan Sasana Krida. Pementasan selanjutnya yaitu Teater Patri pada pukul 8:15